Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Admamsel. Di video kali ini, teman-teman, saya akan membuatkan video untuk cara membuat aplikasi pencatatan briling sesuai permintaan subscriber ya. Tetapi mungkin untuk pencatatan aplikasi pencatatan briling ini saya tidak bisa saya kerjakan dalam satu video ya, mungkin akan ada beberapa part ya, mungkin part 1, part 2 dan selanjutnya, dikarenakan untuk pengerjaannya memerlukan proses yang agak lama. Eh, Soalnya saya juga bukan ahli di bidang ini, saya hanya otodidak lulusan SMA yang mencoba untuk bisa mengerjakan aplikasi Excel ini. Mari kita lihat saja langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah ada di depan komputer ya. Untuk membuat aplikasi, pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Setelah ada tray seperti ini, sudah ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita coba untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita lakukan pembukaan mengenablekan makro dalam VBA Excel ini. Caranya bisa dilihat di video lain ya. Mungkin banyaklah tutorialnya untuk membuka VBA makro. Cirinya kalau misalkan sudah terbuka itu di sini ada menu developer. Di menu di sini ada developer yang nanti akan terbuka. Di sini ada Visual Basic dan makro. Untuk caranya, untuk bersingkat waktu, tinggal kalian cari saja di YouTube, banyak juga kok tutorialnya untuk membuka makro itu. Nah, pertama kita kerjakan di sini. Untuk sheet pertama itu kita masukkan dashboard ya, untuk tampilan utamanya. Jadi di sini dashboard. Mau pakai huruf besar semua. Dashboard. Untuk di sheet 2-nya kita ada menu pengaturan. Sheet 3-nya data untuk transaksi. Di sheet 4-nya ini pengeluaran. Di sheet 5-nya kita isi untuk rekapan. Di sheet 5-nya kita isi untuk rekapan. Rekapan. Di sheet 6-nya kita isi laporan. Kok ada di sini sih? Sheet 6, laporan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan mau di beda-beda warnanya, tergantung selera teman-teman ya. Kalau misalkan mau dirubah warnanya ini, jadi colornya warna untuk dashboardnya biru gitu, kalau untuk pengaturannya warnanya kuning gitu, itu terserah kawan-kawan saja ya. Kalau misalkan saya ini pengennya yang warna biru ini. Pengeluaran, karena pengeluaran itu merah biasanya. Untuk rekapan kita kosongkan saja. Untuk laporan, jadi warnanya misalkan untuk laporan tabnya hijau gitu. Nah, yang akan kita lakukan di sini di menu dashboard aja terlebih dahulu. Di sini kita tugasnya untuk membuat menu. Misalkan menu ini kita masukkan, kita insert ya, insert shape-nya untuk menunya itu, daftar menunya itu kita akan pakai yang round triangle yang ini. Nah, warnanya udah sesuai ya, terserah sesuai selera teman-teman. Kalau misalkan mau warna yang warnanya merah silahkan, kalau mau pakai yang biru silahkan. Kalau saya seleranya biru sih,
Kalau biru itu lebih enak kalau di mata gitu kan. Kita ini kopi ya, jadi 6, tapi ya sesuai keperluan teman-teman juga sih. Kalau misalkan teman-teman butuhnya menunya cuma 5 ya silahkan isi 5, kalau butuhnya 6 ya silahkan diisi 6. Agak ke bawahan ini. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita masukkan edit text ya. Kalau di sini menu pertama itu biasanya saya masukkan untuk menu input transaksi, atau tulis input transaksi. Untuk yang di sini edit text input pengeluaran. Nah, kalau di sini ini karena ini sini input transaksi, yang di sini otomatis ada data transaksi. Nah, di sini juga ada, kalau ada pengeluaran berarti di sini ada data pengeluaran. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan untuk untuk ininya ya view-nya, kalau misalkan kita nggak pengen pakai grid lens biar lebih enak dipandangnya gitu untuk menu di depan, untuk menu di dashboard, jangan pakai grid lens lah kalau misalkan boleh gitu kan. Nah, di sini tinggal di merger cell and center. Nah, ditulis di sini nama counter kalian, misalkan trial cell. Tinggal diperbesar ininya, di bold, terus warnanya pengen warna apa teman-teman terserah. Kalau misalkan pengennya warna putih, backgroundnya warna hijau gitu, nggak apa-apa, trial cell gitu kan. Oke, sampai di sini kita nanti bakal seperti ini nih hasilnya nih ya teman-teman. Kalau misalkan dari contoh yang sebelumnya itu yang saya yang saya ini sebelumnya seperti ini. Oke. Nah, ini waduh. Nah, ini punya saya ya. Kalau misalkan di saya kan ada input transaksi, input pengeluaran. Begitu diklik input transaksi, dia akan keluar seperti ini, ada formulirnya gitu kan, ada formulirnya. Berarti kan kita tugasnya sekarang setelah seperti ini, kita harus membuat formulirnya terlebih dahulu. Nah, di sini ini diklik belum bisa apa-apa, makanya kita harus bikin formulirnya terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat formulirnya itu? Nah, di sini di developer, ini fungsinya developer itu di sini. Nah, masuk ke menu Visual Basic. Setelah di Visual Basic ini kita tinggal file mana ya? Insert ya, insert user form. Nah, user form 1 bisa kita kasih nama, udahlah nggak apa-apa, user form 1 aja. Nah, user form 1 itu kita tinggal kasih aja misalkan kebutuhan kita ya, sesuai kebutuhan kita, misalkan label dulu pertama. Di sini label dikasih dikasih namanya, di sini namanya label 1. Captionnya apa? Captionnya misalkan tanggal. Oke.
Di sini bisa diatur ya, apa high-nya berapa, ukurannya seperti apa. Kita tinggal diatur. Misalkan tanggal, terus ini border colornya, back colornya di sini bisa diatur-atur tergantung selera kawan-kawan semua. Untuk sekarang kita tinggal kita proses saja, kita lanjutkan aja sebelumnya. Nanti kalau misalkan untuk memperindah nanti di belakangan aja ya. Tanggal, lalu tinggal kita kontrol C, terus kontrol paste. Nah, ini tanggalnya juga. Nah, ini tanggal kita rubah menjadi tadi kalau di saya edisi ya, edisinya pakai apa, terus di Ctrl C, paste lagi. Yang ketiga ini, label ketiga ini transaksi, jenis transaksinya apa, jenis transaksinya apa gitu ya. Terus paste lagi. Itu setelah transaksi, ini apa lagi ya, nominal transaksinya berapa, kemudian setelah itu biaya adminnya berapa gitu kan. Nah, setelah seperti ini, tanggalnya sudah ada di atas, edisi yang digunakan itu apa gitu kan, tinggal teman-teman atur sedemikian rupa. Nah, ini kan baru nominal labelnya saja. Nah, di sini nanti kita kasih mana ya, ini list block frame, combo box, bukan command button, bukan, dikasih mana ya, checkbox, bukan dah. Ini textbox, ya Allah. Dikasih textbox, ini besarnya seperti apa, ini untuk tanggal segini misalkan. Nah, terima aja lah. Nah, ini edisinya apa. Nah, oh bukan ya, edisi itu pakai combo box ya. Salah. Maaf ya kawan-kawan, karena saya ini ya maklum lah, bukan lulusan sarjana, bukan lulusan IT, cuma sekolah SMA segini juga alhamdulillah udah bisa komputer, sedikit ngerti gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih ahli dari saya, monggo komen. Saya ini cuma amatiran ya. Oke, alhamdulillah sih. Admin ini salah, nominal ini salah, pakai ini harusnya. Nah, lah gitu kawan-kawan, gitu loh bray. Aduh. Nah, ini kan udah nih tanggal di sini, edisi sini, transaksinya ini. Nanti di sini bakal edisinya itu bisa kita pilih, mau pilih edisi yang mana gitu, mau edisi BNI, Mandiri,
BRI atau edisi Android atau edisi yang lain gitu kan. Sementara transaksi ini nanti akan ada transaksinya itu jenis-jenisnya tarik tunai apa transfer sesama BRI selain antar bank atau nanti seperti itu. Di sini bisa, nah nominalnya itu nominal nanti kita isikan berapa angka yang akan ditransfer dan admin. Setelah itu ini kan udah selesai nih seperti ini adminnya ya. Nah tinggal kita pakai ini command button ini untuk menyimpan transaksi ya. Simpan command button ini, captionnya simpan teman-teman, simpan bray bukan simuan. Simpan. Untuk command buttonnya itu ada dua ya, simpan sama batal kalau misalkan kita mau membatalkan. Nah gitu, simpan, di Ctrl C paste. Nah simpan sini, tinggal dirubah ini jadi batal kawan-kawan. Nah setelah itu untuk membedakan ya simpan sama batalnya itu warnanya dibedakan lah, back colornya dirubah menjadi violet misalkan. Kalau misalkan kita nyimpan biasanya kan pakai yang warna hijau ya, simpan gitu kan. Nah yang batal ini kalau membatalkan biasanya kan merah gitu kan. Nah seperti ini kawan-kawan. Nanti di sini tinggal kita masukkan label lagi. Ini di sini misalkan labelnya itu nama counter kalian, contohnya trial sale gitu aja, trial sale ya. Trial sale. Nah untuk colornya itu size-nya itu di sini bisa di nah di sini. Nah ini untuk fontnya itu di sini bisa dirubah ukurannya. Nah ukurannya kalau misalkan untuk nama biasanya diperbesar saja ya kawan-kawan, jadi 24 misalkan. Nah kegedean kan, kegedean jadi di 16 saja. Nah ada kan udah, nah tinggal dikeatasin. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah seperti ini kawan-kawan, trial sale, tanggal, edisi, transaksi, nominal, admin udah bagus seperti ini. Nah tinggal kita bagaimana caranya untuk memunculkan gitu, untuk memunculkan apabila diklik di input transaksi form tersebut muncul gitu. Nah caranya masih di Visual Basic, makro ini. Nah di sini insert lagi modul. Nah modulnya itu cara untuk modulnya itu saya lihat dulu di notepad ya kawan-kawan. Nah cara untuk memunculkannya itu saya sudah ada di sini. Ini coding-coding yang sudah saya simpan dari proyek sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau saya kasih codingnya saja, tapi nanti tidak akan ngerti kalau misalkan yang awam. Nah mungkin kalau misalkan yang sekolah IT ngerti, kalau misalkan yang awam itu nggak bakal ngerti. Nah ini untuk memunculkannya itu seperti apa untuk memunculkannya. Jadi bukan seperti ini kawan-kawan, kita lihat di contoh yang sebelumnya, yang ini November yang punya saya ya. Nah di punya saya ini ada makronya so basic nih. Nah ini modulnya, modul 1 untuk, nah seperti ini saja kawan-kawan. Sub masuk, Ctrl C, ini kita close, no. Nah Visual Basic ini tadi di sini tinggal di Ctrl paste. Nah itu, nah di sininya tinggal klik kanan, assign makro masuk. Oke. Nah ini udah bisa kawan-kawan. Di sini kita tinggal klik
Kita tinggal klik input transaksi, nanti akan muncul. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk video kali ini mungkin untuk sampai di sini saja karena durasinya terlalu panjang. Mungkin untuk yang lainnya nanti akan menyusul ya, karena waktunya itu mepet ya sekarang ya. Kalau misalkan kita bahas semuanya ini nggak bakalan bisa selesai, soalnya tahu sendirilah ini berhubungannya dengan makro ya, pengerjaannya itu agak sedikit lama kalau misalkan kita di videokan. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Harap di subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya, karena ini baru part 1 ya, masih lama ke depannya ada part 2, part 3, mungkin sampai 10 part ya, karena ini banyak sekali menunya. Belum pengaturan transaksi, pengeluaran, rekapan, laporan, ini juga belum digarap ya.